Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Makal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 23 sampai ayatnya ke-39. Bunyinya demikian. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." kata Saul kepada Daud. "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini.
sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara sekalian, setiap orang pasti atau pernah mengalami ketakutan. Misalnya takut saat berdoa di acara besar, takut kehilangan pekerjaan dengan menegur manajer yang melakukan kecurangan. Intinya adalah dalam hidup ini pasti kita akan bertemu dengan perasaan takut. Tapi di sisi lain, di situasi-situasi tertentu kita butuh keberanian. Tetapi perlu dibedain nekat dengan berani. Nekat itu adalah berkeras hati, bertekad, berkemauan kuat dengan tidak berpikir panjang lagi karena putus harapan, hilang akal atau rasa malu. Sedangkan berani adalah menunjukkan kesiapan untuk mengambil risiko saat menghadapi bahaya. Berani, tak kenal takut, percaya diri, ataupun sikap menghadapi dan menanggapi apapun yang dianggap berbahaya, sulit atau menyakitkan. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Daud. Saat itu orang Israel sedang dalam peperangan. Mereka sedang berperang melawan orang Filistin. Kedua kubu sedang mempersiapkan barisannya masing-masing untuk berperang. Di barisan orang Filistin datanglah seorang pendekar yang tinggi, yang kuat, kurang lebih 3 meter tingginya, dengan persiapan alat perang yang lengkap. Namanya adalah Goliat. Kemudian dia menantang orang Israel melawan dia. Namun di barisan orang Israel sendiri tidak ada yang berani. Malahan Saul sebagai raja takut menghadapi Goliat ini. Demikian juga orang Israel, mereka sangat ketakutan. Tetapi datanglah Daud ke perkemahan orang Israel untuk mengantarkan makanan saudara-saudaranya. Sebab pada saat itu kakak-kakaknya Daud juga ikut berperang melawan orang Filistin. Singkat cerita, tak sengaja didengar oleh Daud olok-olokan yang dilontarkan oleh Goliat terhadap orang Israel. Bukannya Daud takut, tetapi ia berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud malah ingin orang Filistin itu menantang dia. Saudara, di tengah-tengah ketakutan semua orang Israel, justru Daud menunjukkan keberanian. Sekalipun ia tidak memiliki pengalaman menjadi seorang prajurit yang hebat, prajurit tentara orang Israel, ia tidak mau nama Allah dan umat Allah diolok-olok oleh orang kafir. Dari kehidupan Daud, kita belajar bahwa di situasi-situasi tertentu kita perlu menunjukkan keberanian yang disertai dengan iman kepada Tuhan. Saudara, saya yakin seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang menurut kita dan orang lain mustahil kita hadapi. Misalnya seperti penyakit, kita harus berani menghadapi apapun yang terjadi. Jangan takut pada kematian. Jika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Kristus, ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah segala proses yang disampaikan oleh para dokter. Yakinlah bahwa Tuhan bekerja di dalam semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara sedang krisis ekonomi. Harus berani menghadapinya dengan iman yang aktif, mencari pekerjaan, dan jangan takut ditolak oleh orang. Jangan takut gagal. Berani melangkah dan melakukan segala sesuatu. Selalu ingat penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang lain bisa merendahkan kita dengan melihat keadaan atau fisik kita, seperti kakak-kakaknya Daud yang mengatakan kepada Daud, kamu itu hanya cocok untuk menggembalakan domba, tidak cocok untuk berperang. Tempatmu bukan di sini, kembali sana ke padang dan gembalakanlah domba kambing kita. Atau seperti Saul berkata kepada Daud, kamu itu tidak punya pengalaman berperang, kamu pasti mati, kamu tidak ada apa-apanya. Sekeliling kita kadang-kadang bisa saja meremehkan kita seperti itu, dengan tindakan atau kata-kata yang mereka lontarkan kepada kita, yang bisa saja membuat kita tidak berani, akan mundur dan hidup dalam ketakutan. Tapi Daud tidak seperti itu.
ia menjadi teladan bagi kita. Hal-hal yang membuatnya berani adalah percaya pada penyertaan Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ia mau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya dan menyatakan kepada mereka bahwa kesuksesan dalam menghadapi situasi yang sulit bukan pada strategi perang, melainkan pada anugerah dan pekerjaan Allah. Percuma memiliki strategi perang yang bagus, tetapi tidak memiliki keberanian yang disertai dengan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Daud dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di padang gurun saat ia menggembalakan kambing domba, di mana ia berhasil melepaskan kambing domba dari binatang buas, dan ia yakin dari pengalamannya itu akan membawa dan bisa menghadapi masa-masa yang sulit yang ia akan hadapi ke depan, termasuk mengalahkan Goliat. Bagi dia, kalau Tuhan mampu menolongnya dalam kesulitan-kesulitan di masa lalu, Tuhan juga akan mampu menolongnya dalam kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Saudara sekalian, keberanian Daud kiranya menjadi perenungan bagi kita, teladan bagi kita. Kita harus menghadapi situasi-situasi yang sesulit apapun itu dalam hidup ini. Percaya dan bersandarlah pada penyertaan Tuhan. Ingat bahwa kalau saudara bisa melewati masa yang sulit di masa lalu, saudara dan saya juga akan mampu melewati masa-masa yang sulit ke depan oleh karena pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.